warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil iman min din Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala lahu ta'ala fi kitabil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auful bi ahdi innal ahda kana mas'ula. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, salah satu ucapan atau hal-hal yang ringan sekali di lidah manusia, yang mudah sekali melontarkan, yaitu melontarkan janji. Lidah kita ini terlalu mudah untuk mengumbar janji. Padahal ketika janji itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, itu akan hanya melahirkan goresan-goresan di hati. Ya. Bahkan melebihi daripada itu, akan bisa memutuskan tali silaturahim atau mungkin juga permusuhan-permusuhan. Kenapa? Karena adanya ingkar janji. Sehingga muncul kata-kata, kau yang berjanji, kau pula yang mengingkari. Hadirin berbahagia, dalam Islam janji ini sesuatu yang sangat diperhatikan dan dia mesti ditunaikan. Mesti ditunaikan. Maka Allah katakan, wa aufu bil ahdi. Tunaikanlah janji. Innal ahda kana mas'ula. Karena janji itu nanti akan diminta. Akan diminta dipertanggungjawabkan janji itu. Hadirin berbahagia, maka kita manusia ini dalam berjanji itu, maka mesti kita perhatikan apakah janji itu betul-betul kita mampu melakukan atau tidak. Ya. Mampu tidak kita menunaikan janji itu apa tidak? Karena semakin banyak orang ketika berjanji dan semakin banyak yang tidak bisa ditunaikannya, maka semakin berat pertanggungjawabannya. Nah, biasalah kita ini kadang-kadang menjampiti segala macam, apalagi di pasar, terlalu mudah untuk mengikrarkan janji ini. Hadirin berbahagia, orang yang menepati janji adalah salah satu karakter yang merupakan ahli surga. Ya, karakter ahli surga. Dan melalui janji ini orang akan mudah melihat kita, siapa kita sesungguhnya. Bahkan Nabi mengatakan, ayatul munafiq salasah. Ada 3 tanda orang yang digorikan termasuk orang munafik. Iza hadatsa kadzaba. Ketika berbicara ada kebohongan. Wa iza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji dia selalu ingkar. Wa iza tumina khana. Ketika dipercaya dia khianat. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka berkaitan dengan janji ini, maka janji ini minimal 3 kategori janji itu. 1, janji kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, janji kita kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap manusia di alam roh, apakah orang kafir atau orang muslim, maka seluruh roh orang manusia ini telah Allah ambil kesaksiannya. Allah katakan, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ketika Allah mengambil kesaksian mereka, pada saat itu Allah katakan, adakah aku ini Tuhan kalian?
Rabb kalian, maka seluruh roh manusia mengatakan, qalu bala syahidana. Benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Dan kita juga ketika berapa kali kita berikrar, mengungkapkan dua kalimat syahadah, syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah ikrar janji. Ikrar janji, syahadat yang pertama mengakui ilah sebagai Tuhan kita. Maka dalam syahadat yang pertama ini minimal harus ada 3 unsur dalam diri kita. 1, dia harus punya keyakinan, keimanan kepada Allah SWT, tentang keesaannya, tentang kekuasaannya, dan segala macamnya. Maka keimanan kepada Allah ini tidak boleh sumbing, tidak boleh cacat keimanan kepada Allah, tidak boleh cacat keyakinan kepada Allah. Kenapa? Karena kalau keyakinan kepada Allah cacat, maka dia akan tertolak besok di surga Allah Azza wa Jalla. Hanya orang keyakinan yang betul lah yang akan masuk surga. Ini yang mesti kita ingat. Yang kedua, dalam berjanji kepada Allah, yang mesti ditunaikan manusia itu apa? Yang kedua, segala perbuatannya mesti karena Allah. Ya, segala perbuatannya mesti karena Allah. Amal-amal yang dibuat adalah lillah wa fillah, bagi Allah dan untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, kira-kira sudah tidak ini ada dalam diri kita? Kita berikrar nih, hidup kita sudah untuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana para sahabat, dia berikan semuanya untuk Allah. Hartanya untuk Allah, dirinya untuk Allah, waktunya untuk Allah. Ya, sehingga bagaimanapun penderitaan-penderitaan yang mereka dialami, mereka tetap sabar. Kenapa? Itu adalah untuk Allah. Ya. Ini yang kita koreksi janji kita dengan Allah. Ya, yang kedua adalah semuanya untuk Allah gitu. Maka ketika seseorang beramal, apapun bentuk amalnya, ketika amal itu lillah, maka dia bernilai. Tapi ketika amalan, walaupun amalannya zahirnya akhirat, tetapi bukan karena Allah, maka dia tidak bernilai sama sekali. Yang ketiga, unsur janji kepada Allah apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini ikrar kita yang mesti kita miliki. Kita koreksilah yang pertama. Sudahkah keyakinan kita betul? Sudahkah kira kita berbuat karena Allah? Dan sejauh mana perintah dan larang Allah ada dalam diri kita? Yang kedua, janji kepada Nabi. Ya, kita sudah berikrar dengan mengakui Nabi itu adalah utusan Allah. Maka dalam ini 2 hal yang mesti kita ingat. 1, mesti kita jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, teladan dalam kehidupan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sesungguhnya dalam diri Nabi itu terdapat teladan yang baik. Maka orang boleh mengatakan banyak jalan ke Roma. Tapi seseorang beriman mesti mengatakan hanya 1 jalan ke surga. Apa dia? Mengikuti Rasulullah SAW. Menjadikan Nabi sebagai teladan, hanya ini yang akan mengantarkan manusia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang lain tidak ada. Ya. Yang kedua, berkaitan janji dengan Nabi apa? Menjadikan atau menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan. Ya, menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan. Jadikan dia uswatun hasanah dan jadikan sunnah Nabi hidup dalam kehidupan. Ini yang mesti kita ingat. Sejauh mana sunnah Nabi ada dalam diri kita? Apa itu sunnah? Sunnah itu secara umum adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi. Berapa lama? Semenjak Nabi hidup. Apa yang dilakukan Nabi itu sunnah. Cuma bentuk hukumnya berbeda. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Terakhir yang ketiga, janji kepada manusia.
Ini yang kadang-kadang kita yang leceh. Janji kepada Allah saja kadang-kadang, ya, apalagi kepada manusia. Ambo kok sehat, ya, besok ke masjid lah sehat, hendak nampak bantu ke masjid. Ya, aku dapat rezeki, ambo berimpak. Dapat rezeki, hendak berimpak. Janji kepada manusia masa Allah. Dulu Pak Ibu, ketika kita ambil istri kita itu di hadapan bapaknya, orang walinya, kita berjanjikah dulu? Dek, kita hidup samati. Sandang susah kita bersama. Kamu ada itu dulu. Ini tuh kita dulu membawa istri kita kepada kebaikan. Andaikan nasi kita seketek dia ada abang karak-karaknya, dia adik nasinya. Kamu dari itu janji dulu. Ada enggak itu terwujud gitu kan? Artinya apa? Ada enggak kita mampu memberikan kenyamanan kepada istri kita? Kita sudah berikrar, bahkan membawa nama Allah, membawa nabi-nabi. Ketika kita bersyahadat untuk mengambil istri kita nih, berikrar kita, janji kita. Dek kawan sebagian bertampak, berlambuak. Ini yang mesti kita ingat. Begitu juga dengan janji-janji yang lainnya. Ya, kredit segala macam. Apalagi di pasar kok. Dek nak minjam segala macam, mudah. Berikut dibayar dah. Yuk bana. Latibu harinya nampak puncak hidung. Ditagih awak lang kena berang. Ya. Nak? Sudahlah diminta utang, awak lang kena berang. Ini yang mesti kita ingat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan, 3 yang mesti kita tunaikan, apakah kepada orang kafir atau lagi pada orang muslim. Janji, hutang, amanah. Ya, janji, hutang, amanah, ini mesti kita tunaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.